Oke. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Ini pertemuan kedua terakhir ya sebelum kita ujian. Jadi hari ini kita akan membahas terkait nail care, persediaan kuku, oral care atau sediaan untuk kebersihan mulut, kosmetik mulut, dan juga toiletries. Nah, toiletries ini sediaan-sediaan yang sering kita temui di toilet, di kamar mandi, seperti sabun, shampoo, dan lain-lain. Oke, kemudian minggu depan itu kita akan membahas terkait regulasi, setelah itu UAS ya. Oke, untuk kelompok yang presentasi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tian Derantika dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang sediaan kuku dan mulut dan toilet. Yang beranggotakan kelompok yang pertama Daniken Dwi Astuti, yang kedua saya sendiri Tian Derantika, dan yang ketiga Umi Sangada. Untuk subtema yang akan kami bahas, yang pertama tentang pengertian kosmetik, yang kedua ada sediaan kuku, dan ketiga sediaan mulut dan toilet trend. Untuk yang pertama, pengertian kosmetik. Kosmetik merupakan bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk kebersihan, mewangikan, mengubah penampilan, dan atau memperbaiki bau badan, atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Bahan kosmetika adalah bahan atau campuran bahan yang berasal dari alam atau Lalu untuk yang kedua ada sediaan kuku. Kosmetika kuku merupakan sediaan yang dipergunakan pada bagian kuku untuk membersihkan, memelihara, menambah daya tarik, atau mengubah penampilan tanpa mempengaruhi struktur dan fungsi kuku. Kuku merupakan alat tambahan kulit yang mempunyai fungsi fisiologis untuk melindungi ujung jari dan fungsi estetis untuk menunjang penampilan. Berbagai macam perawatan kuku tersedia sampai saat ini seperti manicure, pedicure, dan produk perawatannya sampai pada pemakaian kuku buatan. Lalu selanjutnya yang pertama saya akan membahas manicure dan pedicure. Manicure adalah perawatan untuk kuku dan tangan, sedangkan pedicure adalah perawatan untuk kaki. Manicure standar dapat dilakukan di rumah dengan cara memotong, mengikir, dan mengecat kuku. Perawatan manicure ini meliputi merendam kuku dalam cairan sabun yang hangat untuk melunakkan nail plant dan kutikula. Kuku dipotong, dikikir, dan kutikula didorong ke arah proksimal dengan orange stick dan mengoleskan base coat, nail polish, dan top coat. Manicure sering dilengkapi dengan menghias kuku. Yang kedua ada cat kuku. Cat kuku merupakan pigmen yang diendapkan dalam pelarut yang mudah menguap untuk menutupi warna alami kuku. Nail polish, base coat, dan top coat mempunyai formulasi dasar yang sama dan mengeras dengan penguapan. Untuk pembuatan sediaan cat kuku harus memenuhi standar sebagai berikut. Yang pertama, tidak menimbulkan reaksi iritasi pada kulit dan kuku. Yang kedua, mudah dan enak digunakan. Yang ketiga, harus stabil dan dalam penyimpanan. Lalu selanjutnya ada komponen penyusun cat kuku. Yang pertama, pembentukan selaput utama atau film 15%, yaitu nitroselulosa, polimer metaklirat, polimer vinil,
merupakan komponen tahan air yang menghasilkan selaput mengkilat dan melekat pada nail plate. Nah, yang kedua ada selaput untuk membentuk resin 7%, yaitu formaldehid, petaulan sulfonamid, poliamid, akrilat, ak릴, dan vinil resin untuk melekatkan kuku dengan cat dan meningkatkan kilauan. Yang ketiga ada plasticizer atau zat plastik 7%, yaitu dibutil platalat, oktil platalat, triresil fosfat, kamfor, minyak jarak, trifenil fosfat untuk meningkatkan kelenturan. Yang keempat ada pelarut dan cairan lain 70% untuk memodifikasi viskositas, yaitu asetat, keton, toluan, kilen, alkohol, metilen klorida, dan eter. Yang kelima ada pewarna, yaitu pigmen organik dan anorganik. Yang keenam ada pengisi, yaitu guaninen, viskel atau titanium dioksida dilapisi mica flakes atau bismut oksiklorid untuk pewarnaan. Yang ketujuh ada bahan pengendap sebesar 1%, tetapi tidak selalu ditambahkan. Selanjutnya akan dibahas oleh Umi Sangadah. Silakan. Untuk yang selanjutnya yaitu sediaan mulut dan toileters. Untuk sediaan kumur ini ada obat kumur, di mana obat kumur adalah sediaan yang digunakan untuk mencuci mulut, tenggorokan, dan gigi dengan maksud untuk membasmi mikroorganisme dan menghilangkan bau mulut. Sediaan ini sebaiknya aman digunakan setiap hari, tidak mendukung pertumbuhan bakteri, rasa sediaan dapat diterima, sebaiknya larutan jernih dan berbusa untuk mendorong konsep pembersihan mulut, dapat menyegarkan nafas, serta meninggalkan rasa segar di mulut setelah menggunakan. Obat kumur digunakan untuk membunuh bakteri sebagai penyegar, menghilangkan bau tak sedap, dan memberikan efek terapeutik dengan meringankan infeksi atau mencegah karies gigi. Obat kumur mempunyai keefektifan yang lain seperti mampu menjangkau tempat yang sulit dibersihkan dengan sikat gigi dan dapat merusak pembentukan plak, tetapi penggunaannya tidak bisa sebagai pengganti sikat gigi. Kemudian untuk komposisi dari obat kumur, ini terdiri dari bahan antibakteri dan anti jamur untuk mengurangi jumlah mikroorganisme dalam rongga mulut. Contohnya itu ada heksil, resorcinol, chlorhexidin, timol, benzetonium. Kemudian ada bahan oksigenasi. Bahan ini secara aktif menyerang bakteri anaerob dalam rongga mulut dan busanya membantu menyingkirkan jaringan yang tidak sehat. Contohnya yaitu hidrogen peroksida dan berborat. Kemudian ada astringen sebagai zat penciut. Ini akan menyebabkan pembuluh darah lokal berkontraksi dan dapat mengurangi bengkak pada jaringan. Contohnya itu ada seng klorida, seng asetat, dan aluminium potasium sulfat. Kemudian ada anodin, berfungsi untuk meredakan nyeri dan rasa sakit. Contohnya yaitu turunan fenol, minyak eukaliptol, minyak watergreen. Kemudian ada buffer, mengurangi keasaman dalam rongga mulut yang dihasilkan dari fermentasi sisa makanan. Contohnya yaitu sodium berborat, sodium bikarbonat. Kemudian deodorizing agent sebagai bahan penghilang bau, ini akan menetralisir bau yang dihasilkan dari proses penguraian sisa makanan, contohnya yaitu ada klorofil. Kemudian air, ini untuk komposisi utama dari obat kumur. Kemudian ada deterjen, berfungsi untuk mengurangi tegangan permukaan, dengan demikian menyebabkan bahan-bahan yang terkandung menjadi lebih larut, dan juga dapat menghancurkan dinding sel bakteri yang menyebabkan bakteri lisis. Di samping itu, aksi busa dari deterjen membantu mencuci mikroorganisme keluar rongga mulut. Contohnya yaitu sodium lauryl sulfat. Kemudian untuk sediaan dari toileter, salah satunya itu pasta gigi. Pasta gigi ini yang digunakan pada saat menyikat gigi yang berfungsi untuk mengurangi pembentukan plak atau stain, memperkuat perlindungan gigi terhadap karies, membersihkan dan memoles permukaan gigi, menghilangkan atau mengurangi bau mulut, memberikan rasa segar pada mulut, serta memelihara kesehatan gigi. Untuk bahan yang digunakan, yang pertama ada bahan abrasif. Ini berfungsi untuk membersihkan dan memoles permukaan gigi tanpa merusak enamel dan mencegah akumulasi stain. Contohnya itu ada natrium bikarbonat, kalsium karbonat, dan kalsium sulfat. Kemudian ada bahan pelembab yang berfungsi sebagai pencegah penguapan air dan mempertahankan kelembaban pasta. Contohnya itu ada gliserin dan sorbitol. Kemudian bahan pengikat
Ini berfungsi sebagai pengikat semua bahan dan membantu memberi tekstur pada pasta gigi. Contohnya yaitu ada karboksimetil selulosa, hidroksimetil selulosa. Kemudian deterjen ini sebagai penurun tegangan permukaan dan melonggarkan ikatan debris dengan gigi yang akan membantu gerakan pembersihan sikat gigi. Contohnya sodium lauryl sulfat dan natrium N-lauryl sarkosinat. Kemudian bahan pengawet berfungsi sebagai pencegah kontaminasi bakteri dan mempertahankan keaslian produk. Contohnya ada formalin, alkohol, dan natrium benzoat. Kemudian sebagai penutup rasa, bahan-bahan lain yang kurang enak, terutama SLS, dan juga memenuhi selera pengguna. Contohnya ada mentol, peppermint, sakarin, dan eukaliptus. Kemudian ada air ini yang berfungsi sebagai pelarut pada sebagian bahan dan mempertahankan konsistensi dari pasta gigi. Kemudian ada bahan terapeutik, dan yang terakhir yaitu bahan pemutih yang biasa digunakan. Contohnya ada sodium karbonat, hidrogen peroksida, citroksen, dan heksametofosfat. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada yang mau bertanya? Temannya presentasi diperhatikan kah? Coba kita cek. Boleh on cam semuanya? Oke. Di atas deh, kita cek. Alfa ini, hadir Alfa ini. Oke, tidak hadir. Tolong jangan hanya masuk Zoom terus pergi kemana ya. Yang meruginya bukan saya, bukan juga yang presentasi. Karena ini nanti jadi bahan ujian juga kan. Ini yang on-cam hanya yang oke. Marfuah terdengar? Terdengar, Ibu. Oke, boleh tolong sebutkan tadi salah satu nail care-nya, salah satu sediaan untuk kukunya. Ingat salah satu sediaan kukunya tadi apa yang dijelaskan oleh temannya? Masa tidak didengar?
Izin bertanya, Ibu. Ya, silahkan. Tadi Marfuah tidak bisa jawab? Bentar ya. Belum, Ibu. Oke, sebentar ya, Isi. Dian Apit. Baik, Ibu. Dian Apit hadir. Hadir, Bu. Oke, disebutkan tadi salah satu contohnya Dian kuku. Untuk contoh sediaan kuku yang tadi dipresentasikan itu ada cat kuku ya, Bu. Kemudian untuk manicure pedicure, terus Apa tuh perbedaannya Meni dan Pedi? Meni dan Pedi. Manicure buat tangan, pedi buat kaki. Untuk mani itu buat tangan, dan kalau misalkan pedi itu untuk kaki. Oke, kemudian tadi sediaan mulut, ada apa yang lain? Siapa lagi ini yang ceritanya masuk? Meliana. Meliana beneran masuk nggak nih? Iya, Ibu, hadir. Oke, tolong sebutkan tadi salah satu contoh sediaan mulut yang dijelaskan temannya. Pasta gigi, Ibu. Pasta gigi, oke, isinya apa? Isinya itu bahan bahan abrasif, bahan pelembab, bahan pengikat. Oke. Silakan Esi, tadi mau bertanya apa? Baik, Ibu. Assalamualaikum. Izin bertanya, bagaimana kriteria pH yang digunakan untuk sediaan obat kumur, serta bagaimana karakteristik obat kumur yang baik? Oke. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Yang bertanya, saya mau bertanya untuk yang kelompok, untuk presentasinya tadi cukup baik. Hanya saja mungkin memang teman-temannya tidak tertarik, tapi sekali lagi ya, menghargai itu penting. Apalagi ini teman kalian sendiri kan yang presentasi. Oke, tadi ada penjelasan mengenai bahan-bahan yang ada di cat kuku. Salah satunya tadi ada bahan pengendap. Gunanya bahan pengendap di cat kuku itu untuk apa sih? Terima kasih.
Assalamualaikum, Bu. Mau bertanya? Silakan, Iken. Tolong sebutkan jenis-jenis dari cat kuku. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum Ibu, izin bertanya. Saya Amelia Damayanti, izin bertanya pada kelompok 13. Tadi kan disebutkan ada sediaan pasta gigi. Nah, salah satu kandungannya kan tadi ada deterjen sebagai penurun tegangan permukaan dan melonggarkan ikatan debris dengan gigi yang akan membantu gerakan pembersihan sikat gigi. Contohnya kan itu deterjennya SLS. Saya ingin bertanya, pada sediaan pasta gigi apabila mengandung SLS kan dapat mengiritasi dan membuat sariawan ya. Apa sih bahan lain selain deterjen yang berfungsi sebagai itu pengikat dan melonggarkan ikatan debris? Terus untuk syarat pemilihan pasta gigi yang baik itu kriterianya seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum, Ibu. Mohon maaf, izin bertanya, Ibu. Oke, terakhir ya pertanyaannya, silahkan. Itu untuk kelompok 13, di situ kan pada pasta gigi ada bahan terapeutik. Maksud dari bahan terapeutik itu bahan yang seperti apa ya pada sediaan pasta gigi tersebut? Oke. Terima kasih. Ibu, izin menjawab pertanyaan Esi. Tadi kan bagaimana kriteria pH untuk sediaan kumur dan bagaimana karakteristik obat kumur yang baik. Untuk pada pengujian pH obat kumur ini baik itu dari 6 sampai 7, ini dimaksudkan agar obat kumur ini tidak bersifat asam sehingga dapat menyebabkan korosif pada gigi dan jika terlalu basi dapat mengganggu pengecapan. Kemudian untuk karakteristik obat kumur yang baik itu yang pertama membasmi kuman yang menyebabkan gangguan kesehatan mulut dan gigi, kemudian tidak menyebabkan iritasi, tidak mengubah indera perasa, kemudian tidak mengganggu keseimbangan flora mulut, tidak meningkatkan resistensi mikroba, dan tidak menimbulkan noda pada gigi. Bagaimana Mbak Esi? Baik, Mbak. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau izin menjawab dari pertanyaannya Mbak Niken. Tadi kan suruh jenis-jenis kuku apa aja. Nah, jenis-jenis kuku itu ada 5. Yang pertama itu matte, yang kedua glitter, yang ketiga ada color chaining nail polish, yang keempat ada metallic, dan yang kelima ada extra shine. Bagaimana Mbak Niken? Terima kasih Mbak Tian. Sama-sama.
Assalamualaikum. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Dian Wulandari. Tadi kan pertanyaannya kan apa yang dimaksud dengan bahan terapik di pasta gigi ya. Jadi itu bahan terapik ini tuh bahan aktif yang memiliki fungsi terapi bagi kesehatan gigi dan mulut. Contohnya itu ada fluorida sebagai anti karises, ada bahan densitasi untuk mengurangi atau menghilangkan sensitivitas detin dengan cara efek desensititasi langsung pada serabut saraf. Contohnya itu ada strontium klorida, lalu ada bahan anti kalkulus juga. Bahan itu tuh berfungsi sebagai penghambat mineralisasi plak dan mengubah pH untuk mengurangi pembentukan kalkulus. Misalnya kayak bikarbonat ditambahkan untuk mengurangi keasaman pada plak gigi. Begitu Mbak Dian. Bagaimana? Baik, terima kasih Mbak. Ya, sama-sama. Oke, tinggal pertanyaan dari siapa yang belum terjawab? Dari Mbak Amel, Ibu. Oke, tadi terkait dengan? Itu SLS. Oh, oke. Oke, Zoom-nya tinggal 3 menit lagi, kita live dulu terus join lagi ya.